Alhamdulillah, kabar baik dari Febri Haryadi. Bobotoh bisa kaget mendengarnya. Miro Patrick ternyata punya keinginan terpendam untuk Persib. Wah, apa ya itu kira-kira? Ini faktanya. David da Silva dan Ciro Alves resmi perpanjang kontrak. Begini info kabar terbarunya. Delpino masih ada di skuad. Bojan beri sinyal debut di putaran kedua kal. Hatur nuhun Daisuke Sato semakin menguat. Bojan akhirnya blak-blakan ke publik. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Alhamdulillah, kabar baik dari Febri Haryadi. Bobotoh bisa kaget mendengarnya. Gelandang energik Persib Bandung ini sudah dinyatakan pulih dari cedera panjang yang menderanya sejak awal musim. Bahkan, perkembangan pemulihannya menunjukkan progres yang baik. Dikatakan Bojan, Febri memang belum berada di top performa, tapi sudah menunjukkan peningkatan. Dia berharap anak asuhnya itu bisa terus menunjukkan perkembangan. Setelah pulih, Febri sudah berlatih. Dia memang belum seperti sebelum mengalami cedera, tapi kini dia sudah membaik. Hari ini, dia terlihat kelelahan, tapi dia sudah membaik, kata Bojan Hodak. Selain Febri, pemain lainnya yang sudah dinyatakan pulih dari cedera panjang yakni Zalnando. Miro Patrick ternyata punya keinginan terpendam untuk Persib. Wah, apa ya itu kira-kira? Ini faktanya. Pelatih fisik Persib Bandung, Miro Patrick, memuji sikap para pemain yang cukup profesional dalam menjaga kondisi atau kebugaran. Menurut pelatih fisik asal Kroasia itu, secara umum, kondisi para pemain cukup baik setelah diliburkan beberapa hari. Tetapi dia memastikan para pemain butuh porsi lebih untuk memulihkan daya tahan, serta meningkatkan kecepatan. Kami hanya melanjutkan program latihan yang sudah dipersiapkan, yang landasannya adalah fisik pemain, kata Miro Patrick. Pekan ini, target kami adalah memulihkan daya tahan aerobik terus meningkatkan kecepatan mereka. Target kami adalah semua pemain siap 100% untuk bertanding, karena semua pemain itu penting. Kami beruntung karena memiliki pemain yang sangat profesional. Mereka paham bahwa mereka perlu untuk bekerja keras di latihan supaya dalam pertandingan kerja, mereka jadi lebih mudah untuk menang, ujarnya. Hal terpenting, kata Miro Patrick, para pemain bisa menikmati setiap momen latihan dengan positif, dan itu menjadi tugas dirinya bersama staf pelatih untuk menjaga mood mereka, dan itu membuat pekerjaan saya jadi jauh lebih mudah. Yang paling penting adalah atmosfer yang bagus, sehingga mereka selalu datang dengan tersenyum. Jelasnya, selama sesi latihan juga kami berbicara dengan setiap pemain untuk membuat mereka tersenyum dan senang selama latihan. Atmosfer yang bagus adalah kunci, tuntasnya. David da Silva dan Ciro Alves resmi perpanjang kontrak. Begini info kabar terbarunya. Masa depan duo Brasil di Persib Bandung, David da Silva dan Ciro Alves, akhirnya terjawab. Pelatih Bojan Hodak mengonfirmasi status duet striker andalan Maung Bandung itu. Pertanyaan soal masa depan David da Silva dan Ciro Alves di Persib akhirnya terjawab setelah Bojan Hodak memastikan kontrak kedua pemain ini telah diperbaharui oleh manajemen. Yang saya tahu, keduanya sudah memperpanjang kontrak dari beberapa bulan lalu, kata Bojan Hodak. Duet David da Silva dan Ciro Alves telah memproduksi 19 gol atau lebih dari separuh dari total gol Persib hingga pekan 19 Liga 1 2023-2024 sebanyak 37 gol. David da Silva mencetak 12 gol plus 3 assist, sedangkan Ciro Alves menciptakan 7 gol dan 6 assist. Salah satu asisnya menjadi gol karena bunuh diri lawan. Delpino masih ada di skuad. Bojan beri sinyal debut di putaran kedua kal.
Nasib Ronny Del Pino di Persib menjadi abu-abu karena sampai sekarang dia merupakan pemain Persib yang berada di luar sistem. Bojan Hodak mengaku masih harus memantau perkembangan dari gelandang yang sempat berkarir di Liga Thailand tersebut. Pelatih asal Kroasia itu menargetkan akan mengambil keputusan terkait masa depan Ronny Del Pino di Persib dalam 2 pekan ke depan. Ronny masih berlatih bersama kami dan kita akan lihat. Saya harus memantau bagaimana perkembangannya dan masih ada waktu selama 2 pekan untuk membuat keputusan, kata Bojan Hodak. Hatur nuhun Daisuke Sato semakin menguat, Bojan akhirnya blak-blakan ke publik. Persib Bandung dirumorkan bakal melepas Daisuke Sato dengan status pinjamar pada bursa transfer pemain paruh musim Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024. Pelatih Persib, Bojan Hodak menanggapi rumor Sato bakal dilepas Maung Bandung yang isunya berembus di media sosial. Bojan Hodak dengan tegas tidak ambil pusing dengan rumor tersebut dan tersirat membantahnya karena selama ini dia tidak pernah membaca media sosial. Kalian tahu satu hal bagus, saya tidak membaca sosial media, jadi saya percaya saya bisa hidup lebih lama, kata Bojan Hodak. Sato sendiri dalam 5 pertandingan terakhir tidak dimainkan oleh Bojan Hodak. 4 kali diantaranya tidak masuk daftar susunan pemain DSP karena cedera. Sementara 1 laga lagi yakni ketika Persib menghadapi Arema FC pada pekan ke-19 tahun 2023 tahun 2024 masuk dalam DSP sebagai cadangan, tetapi tidak diturunkan oleh Bojan Hodak. Sebelumnya Persib Santer dikabarkan akan mendatangkan pemain asing anyar pada jendela transfer paruh musim Liga 1 tahun 2023 tahun 2024. Dari sejumlah pemain asing yang dirumorkan dibidik Persib, 2 diantaranya merupakan pemain asing Asia yakni Kevin Ray Mendoza kiper Filipina dan Giancarlo Gallivo coba Australia. Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak. Shin Tae-yong akan kami balas di kandang. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong mengakui timnya kalah 1-5 dari Irak karena tim lawan bermain sangat bagus. Kecewa jelas dirasakan Shin Tae-yong, namun ia siap membalas kekalahan itu saat timnas Indonesia bermain di kandang. Shin Tae-yong berjanji timnas Indonesia akan bermain jauh lebih baik demi bisa mengalahkan Irak di pertemuan kedua mereka di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendatang. Pernyataan Shin Tae-yong itu keluar usai timnas Indonesia dicukur habis Irak dengan skor 1-5 pada laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kendati dibantai pada pertemuan pertama, skuad Garuda tidak perlu berkecil hati. Pasalnya Asnawi Mangkualam dan kolega memiliki 2 kali kesempatan balas dendam di laga selanjutnya. Shin Tae-yong menegaskan timnya akan balas dendam pada laga selanjutnya. Terlebih fanatisme supporter Indonesia tidak kalah dibandingkan dengan supporter di Irak. Silakan kasih komentar di kolom bawah terkait pernyataan Shin Tae-yong. Bima Sakti beberkan 3 penyebab timnas Indonesia U17 dihajar Maroko U17 1-3 di Piala Dunia U17 2023. Pelatih tim nasional timnas Indonesia U17, Bima Sakti membeberkan 3 aspek yang menyebabkan pasukannya dihajar Maroko U17 dengan skor 1-3 di laga pamungkas grup A Piala Dunia U17 2023. 3 aspek yang dimaksud adalah banyaknya kesalahan individu, menurunnya mental pemain, dan penjagaan dalam kurung man marking pemain lawan saat situasi bola mati yang lemah. Usai laga, Bima Sakti menyoroti beberapa aspek. Yang pertama ialah kesalahan mendasar, kemudian mental pemainnya yang agak menurun usai penalti lawan di gol pertama. Yang pasti banyak ya, kesalahan-kesalahan mendasar kita. Kemudian penalti tadi sedikit berpengaruh pada mental pemain, kata Bima. Kemudian aspek ketiga yang disorot Bima Sakti adalah penjagaan pemain pada gol kedua Maroko U17.
Menurutnya, penjagaan terhadap pemain lawan agak renggang pada situasi sepak pojok itu membuat Maroko dapat mengambil keuntungan, sehingga Garuda Asia pun kesulitan mengejar. Sebenarnya babak kedua kita ada beberapa peluang, tapi ya mungkin ini sudah usaha yang kita lakukan, pemain sudah bekerja keras. Lanjutnya menambahkan, silahkan kasih komentar di kolom bawah.